Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada kali ini. Di video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik dan kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang pendeknya tuturan. Semakin panjang tuturan, semakin santun. Semakin pendek tuturan, maka semakin tidak santun. Contoh, minum dong, kan pendek. Terdengar sangat tidak santun itu. Contoh yang santunnya, bolehkah saya meminta air minummu untuk menghilangkan dahaga saya? Itu adalah contoh yang santunnya. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor urutan, yang mana jika kalimat perintah diletakkan di awal maka akan terdengar tidak santun. Tetapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir maka akan terdengar santun. Contoh, bersihkan ruangan ini, kita akan kedatangan tamu. Tuh, harus terdengar tidak santun. Contoh yang santunnya adalah hari ini kita akan kedatangan tamu sangat spesial. Segera bersihkan ruangan ini. Faktor yang ketiga yaitu isyarat kinesik dan intonasi. Apa itu isyarat kinesik? Isyarat kinesik adalah mimik wajah, ekspresi bahasa tubuh saat menuturkan, itu sangat mendukung. Dan juga intonasi ini juga sangat berpengaruh terhadap kesantunan bertutur. Tinggi rendahnya intonasi dalam bertutur, menekan atau tidaknya intonasi dalam bertutur sangatlah berpengaruh terhadap kesantunan berbahasa kita. Yang keempat yaitu pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contohnya, bolehkah, maaf, mohon, tolong, dan sebagainya. Kesantunan yang kedua adalah yaitu kesantunan yang berdasarkan pragmatik. Apa itu kesantunan pragmatik? Karena kesantunan pragmatik adalah kesantunan yang dinilai dari segi makna sebuah tuturan. Kesantunan pragmatik itu ada kalimat perintah yang dituturkan dari kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya adalah suatu kalimat perintah kepada orang lain
tetapi dikemas dengan secantik mungkin menggunakan kalimat pernyataan dan pertanyaan atau disebut dengan interrogatif. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali, di mana saya akan menulis. Tentu secara tidak langsung para pelajar yang mendengar gurunya yang berkata seperti itu akan melakukan suatu tindakan, yaitu membersihkan papan tulis itu untuk si guru menulis. Artinya guru itu dapat berhasil memerintah secara tidak langsung yang dikemas dengan kalimat pernyataan. Contoh lain menggunakan kata interrogatif juga atau pertanyaan. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali. Siapa yang piket hari ini? Tentu dengan mendengar kalimat itu, pelajar yang piket pada hari itu akan segera membersihkan papan tulis tersebut, meskipun hanya dikemas dengan kata pertanyaan. Perlu kita ketahui juga bahwa pragmatik ini memiliki beberapa maksim. Di antaranya maksim rendah hati. Semakin rendah, semakin merendahkan diri, maka semakin santun. Ada juga maksim pujian, semakin memuji semakin santun tuturan itu. Atau juga maksim yang lainnya seperti maksim kesederhanaan, maksim kedermawanan, maksim kearifan, maksim simpati. Dan kita masuki materi yang kedua, yaitu materi keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Media bahasa ada dua, yaitu tulisan dan lisan. Bahasa sangatlah berperan sentral demi terciptanya masyarakat santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya, meliputi nada dan makna yang disampaikannya. Keterampilan, kita kembali ke materi. Keterampilan bahasa ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Dan yang keempat, yaitu membaca. Aspek yang pertama yaitu menyimak. Menyimak adalah kegiatan yang paling dasar karena menyimak berbeda dengan mendengarkan. Mengapa berbeda? Ya, jelas berbeda. Mendengarkan belum tentu menyimak, bisa saja mendengarkan saja.
Aspek yang kedua yaitu berbicara. Semua orang dapat berbicara, tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Secara umum, berbicara dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, dan pemikiran, juga isi hati. Itu tadi berbicara tentang isi hati. Aspek yang ketiga yaitu menulis. Menulis dilakukan dengan berbagai tujuan. Ada yang sekedar mengekspresikan dirinya, ada juga yang untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, dan ada juga yang melakukan menulis hanya untuk mengisi waktu luang. Aspek yang keempat yaitu membaca. Membaca memiliki beberapa tujuan, yaitu mengisi waktu luang, hiburan semata, untuk mendapatkan informasi dari yang dibaca. Bisa membaca dengan terampil membaca sangatlah berbeda. Itu nanti akan kita kupas lebih lanjut kesempatan yang akan datang. Saya kira cukup materi pada kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.